Sinpo TV kembali hadir bersama saya Andi Rezaldi dalam berita pilihan selama sepekan. Komnas HAM bantu penyelidikan kasus tewasnya Brigadir J. ADC Ferdi Sambo penuhi panggilan Komnas HAM. Komnas HAM rilis hasil temuan 20 kamera CCTV. Partai Gerindra siap gelar Rapimnas, ada 2 agenda deklarasi yang disiapkan. Fenomena Citayam Fashion Week menarik banyak perhatian masyarakat dari berbagai kalangan. Berikut berita pilihan selengkapnya. Seluruh ajudan Kadif Humas nonaktif Irjen Pol Ferdi Sambo dimintai keterangan oleh Komnas HAM untuk mengusut peristiwa baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Berikut keterangan lengkap Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damani. Mulai ya. Baik, pagi ini ada 5 ajudan dari Saudara Ferdi Sambo yang sudah memenuhi panggilan Komnas HAM untuk dimintai keterangan. Kami masih menunggu beberapa yang lainnya, sebisanya juga pada hari ini, dan tadi kami sudah tanyakan kepada Mabes Polri mengenai belum hadirnya ada 2 orang lagi yang belum hadir itu. Sampai tadi belum, karena itu kami sekarang sedang tanyakan keberadaan Saudara Baradae ini bisa jadi mungkin karena sekarang di bawah perlindungan LPSK atau sedang diperiksa oleh unit lain, saya belum tahu, tapi kami sudah tanyakan kembali kepada Mabes Polri keberadaan Saudara Baradae, karena Komnas HAM sangat berkepentingan untuk mendapatkan keterangan langsung dari Saudara E. Kami mengupayakan dan meminta supaya hari ini. Kita akan cek dulu apa masalahnya, kenapa belum datang. Sudah. Langsung kepada Pak Irwasum, kemarin juga waktu Pak Irwasum datang Komnas HAM, kami menyampaikan permintaan kami untuk seluruh ajudannya itu dihadirkan di Komnas HAM dalam rangka meminta keterangan dan informasi. Berarti total yang dipanggil Komnas HAM ada 7 orang ya Pak? Sementara ada 7, kami akan tanya lagi apakah masih ada yang lain. Kalau ada yang lain kita minta semua datang. Dan respon dari Kapolri sendiri Pak Sigit bagaimana Pak? Yang kemarin kita bicara itu dengan Pak Irwasum. Pak Irwasum berjanji akan mendatangkan seluruhnya. Tapi pagi ini baru datang 5. Makanya kami tanya ulang ya, mengapa yang lain belum datang. Apakah ada pemeriksaan misalnya, atau mungkin ada prosedur tertentu karena ada yang sudah misalnya melapor ke LPSK, ya kita ingin tahu. Bapak, seluruhnya itu ada berapa Pak ajudan yang mau dipanggil sama Komnas HAM Pak? Semuanya, ya sementara yang kami tahu ada 7. Kalau nanti keterangannya ternyata ada staf lain, kita akan panggil. Ya sebisanya hari ini. Kita akan minta sekali lagi secara resmi maupun komunikasi langsung kami akan meminta. Karena sangat penting keterangan informasi dari mereka, terutama Baradae. Mas mana? Terkait otopsi besok kita lanjut apa ditolak Pak? Ya lanjut, sudah direncanakan. Tim kita akan berangkat sore nanti ke sana. Karena kami sudah diminta juga secara resmi ya. Ini penting karena untuk mendapatkan satu kesimpulan yang lebih akurat ya. Kemarin kita sudah dapatkan keterangan langsung juga dari dokter forensiknya, diantar langsung juga oleh Pak Irwasum. Kemudian setelah itu kita hampir 2 jam lah ya, melakukan pemeriksaan, keterangan sudah diberikan semua. Sekali lagi keterangan mereka itu versi mereka, kami bandingkan dengan yang versi keluarga, kan begitu. Besok itu akan kita dapatkan lagi yang dari hasil ekshumasi, yang itu juga dihadiri oleh banyak pihak, termasuk saya dengar ada tim dari kedokteran RSCM, TNI, dan lain-lain. Kami sendiri juga punya ahli yang akan kami mintai pendapatnya, memberikan masukan pada Komnas HAM, menilai seluruh data fakta yang kami dapatkan itu. Kecemburuan di sini Pak, untuk keterangan daripada interogasinya sendiri setelah dari CCTV tersebut yang terbukti. Maksudnya gimana? Untuk indikasinya gitu Pak, ada rasa kecemburuannya, ada karena sebab akibatnya seperti Oh belum sampai situ. Jadi sekarang ini kita baru memeriksa, fokus kita kepada penyebab kematian.
ada spekulasi bahwa salah satu penyebab kematian adalah adanya penyiksaan. Kita ingin buktikan itu. Kemudian dari temuan-temuan kita mengenai kondisi tubuh jenazah itu, kita akan tarik itu ke soal peluru. Peluru akan berkait dengan senjata. Senjata akan berkait dengan siapa yang memiliki senjata itu. Itu nanti baru kita cari motifnya apa, kan begitu. Jadi masih ada tahapan-tahapan untuk sampai ke situ. Kami Komnas HAM tidak mau dipengaruhi oleh sekarang ada macam-macam spekulasi. Silakan saja siapapun bikin analisis, bikin spekulasi. Kami akan jalan dengan tahapan-tahapan, prosedur-prosedur penyelidikan yang kami sudah tetapkan di internal kami. Dan Pak Kapolri sendiri dan Presiden juga sudah mendukung ya? Ya, justru bagi kami itu menjadi catatan tersendiri buat kami ya, karena saya beberapa kali juga dikomunikasi oleh pihak istana ya. Besok juga kita akan koordinasi lagi. Maka itu menjadi catatan buat kami, dalam arti kami akan bekerja lebih sungguh-sungguh lagi untuk tidak saja meyakinkan keluarga tentang apa sebetulnya yang terjadi. Masyarakat juga ingin tahu itu, tapi juga kepala negara kita juga ingin tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Pak, izin tanya Pak, dua yang tidak hadir itu adalah dua orang yang saat kejadian ada di rumah tersebut Pak? Atau Belum tahu kita, belum tahu. Yang pasti salah satu diantaranya adalah Baradae, belum hadir, bukan tidak hadir ya, belum hadir. Makanya kami tanya, sekarang dia ada di mana? Mungkin saja sedang, saya katakan mungkin ya, mungkin saja sedang ada pemeriksaan lain kan ada tim penyidik dari Bareskrim, ada PMJ, atau karena dia sedang dalam perlindungan LPSK. Saya hanya menduga. Maka itu sekarang kita tanya secara langsung ke sana, mengapa belum bisa hadir pada kesempatan ini. Dan kami minta untuk datang pada hari ini. Gimana? Komnas HAM tidak mengetahui keberadaan Baradae saat ini. Kalau saya tahu kan udah saya tanyain dia. Berarti itu ya Pak, nggak tahu ya Pak? Memang Tegas aja. belum tahu. Pak, 5 Julian yang sudah datang langsung diperiksa atau tunggu kumpul dulu semua? Tadi ada briefing sebentar dari saya dan saudara Anam dan BK yang poinnya meminta mereka memahami bahwa peristiwa ini menjadi perhatian banyak pihak, termasuk kepala negara. Karena itu bagi kami itu menjadi penting supaya mereka benar-benar menyampaikan keterangan informasi yang sungguh-sungguh mereka lihat, mereka saksikan, mereka dengar. Katakan yang sebenarnya. Itu yang kata arahan dari saya tadi, dan setelah itu kemudian mereka dipisah dalam ruangan-ruangan yang berbeda. Proses pemeriksaan berlangsung berapa lama nih Pak hari ini? Ya nggak bisa tahu kita sampai kapan, sampai selesai gitu. Itu kan tergantung pada proses interaksi dalam tanya jawab itu gitu. Pak, tadi ajudan itu datang sendiri atau ada pendampingnya dari Ya, ada pendamping, ada 2 pendampingnya datang. Itu dari lembaga perlindungan saksi Pak? Tidak dari Mabes Polri. Ya sama kayak kemarin kan juga diantarkan, tapi kemarin Pak Irwasum kan hanya menemani sampai di sini, kemudian diserahkan dipersilahkan Komnas HAM berinteraksi dengan Dokkes itu, Pak Irwasumnya pulang. Kalau ini pendampingnya nanti tentu ada di luar. Pemeriksaan itu satu persatu, terpisah dalam ruangan yang berbeda. Pak, ini kan Baradae nggak datang. Nanti bakalan ada... Belum datang. Belum datang, akan datang nggak Pak? Ya tanya di sana. Saya yang penting sebagai Komnas HAM minta supaya itu hadir. Kalau sampai akhir sore nanti Baradae nggak datang... Kami tunggu besok pagi. Besok pagi ada lagi berarti Pak? Harus datang. Pak, kan ada 2 model pemeriksaan yang dilakukan Komnas HAM ya, atau terhadap ajudan Sambo gitu ya. Khusus Baradae sendiri nanti yang akan diterapkan model pemeriksaan yang mana, terpisah atau? Kalau modelnya ditanyain ya, tentu yang penting kami bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya dan seterang-terangnya gitu pasti itu. Metodenya tentu kita punyalah cara bertanya itu. Yang pasti tidak melanggar hak asasi manusia. Oke ya, makasih banyak ya. Yuk. Komnas HAM memanggil sejumlah petinggi Polri untuk dimintai keterangan soal kasus baku tembak di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Inspektur Pengawasan Umum Polri yang juga Ketua Umum Tim Khusus Pengungkapan Kasus Baku Tembak di Rumah Dinas Kadif Propam Polri Nonaktif, Irjen Pol Verdi Sambo, Komjen Pol Agung Budi Marioto, bersama Kadif Humas Polri Irjen Pol Didi Prasetyo, Karopenmas Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan,
dan tim forensik Polri datang ke Komnas HAM pada Senin 25 Juli 2022 siang. Agung menjelaskan, kedatangannya tersebut merupakan arahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar penyidikan kasus kematian Brigadir J berjalan secara transparan. Ia menyampaikan, tim forensik yang datang merupakan pihak-pihak yang melaksanakan otopsi sesuai dengan kompetensi masing-masing. Adapun tim forensik Polri dipimpin langsung oleh Kapudokes Polri, yakni Irjen Pol Asep Hendradiana. Oleh karena itu, saya untuk menjabarkan arahan Bapak Kapolri bahwa penyidikan ini harus transparan, maka saya hadir di sini, saya antar tim kedokteran forensik kita, dan saya tidak ikut di sana, biar yang menanyakan dari teman-teman dari Komnas HAM. Oleh karena itu, kehadiran saya di sini adalah untuk mengantar sesuai dengan permintaan dari Komnas HAM untuk pemanggilan. Mungkin ada tanya jawab, itu nanti secara teknisnya dari teman-teman dari Komnas HAM yang menanyakan. Saya tidak akan berkomen karena belum ditanya, kan gitu. Saya kira itu kehadiran saya. Ada pertanyaan? Tim forensik siapa aja Pak yang akan hadir Pak? Berapa orang Pak? Timnya lengkap ya, tentu yang melaksanakan otopsi dan timnya, dan itu sudah sering. Pada saat ada hal seperti ini pasti Komnas HAM akan memanggil, maka tim akan menyampaikan juga sesuai dengan kompetensinya. Kalau saya tidak mungkin. Ya, saya kira itu. Pak, akan dijelaskan mengenai luka-luka yang ada di tubuh? Itu nanti yang bertanya dari Komnas HAM. Tim akan menjawab apa sesuai dengan pertanyaan dari Komnas HAM, sesuai dengan kompetensinya dan secara objektif. Berapa orang Pak yang akan hadir dari tim forensik? Ya tentu dipimpin oleh Kapusdokes ya, dengan timnya yang melaksanakan otopsi dan seterusnya. Saya kira itu. Dari Jakarta, Jihan Nabila Galuh Anggara Mutia melaporkan untuk Sinpo TV. 6 ajudan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo memenuhi panggilan Komnas HAM. Baradae tiba di Komnas HAM, terpisah dengan 5 ajudan lainnya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM hari ini memanggil seluruh ajudan Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo untuk dimintai keterangan terkait insiden penembakan yang terjadi di rumah dinas Verdi Sambo, Komplek Polri Duren 3 pada 8 Juli 2022 yang lalu. Komisioner Komnas HAM, Khairul Anam menyampaikan, pihaknya menggunakan 2 model secara personal dan bersama-sama untuk mendapatkan detail insiden penembakan tersebut. Dirinya juga menambahkan, ADC Verdi Sambo ini menjadi salah satu pilar utama dalam konstruksi peristiwa kematian Brigadir J. Pemanggilan hari ini memang kami tujukan kepada ADC Pak Irjen Sambo, ex Kadif Propam ya. Semua ajudannya memang kami minta untuk datang. Kalau di foto misalkan ada 8 orang karena tinggal 7 orang karena satunya meninggal, ya 7-7-nya kami minta untuk datang. Banyak pertanyaan ke kami, apakah Baradae juga ikut kami undang, kami panggil, memang kami panggil semua, termasuk Baradae. Ada yang sudah konfirmasi belum Pak akan datang atau tidak? Sampai kemarin kami ngecek kepada, kan kami hubungannya langsung dengan tim sus, ya Pak Tim Sus, Pak Katim, Pak Irwasum bilang semua akan dihadirkan di sini. Dan nanti sistem pemeriksaannya akan sendiri-sendiri begitu atau secara berbarengan komprehensif seperti itu? Ada 2 model yang kami akan lakukan, memang pasti sendiri-sendiri dan ada yang satu tempat bersama. Karena kami kepingin tahu detail apa yang terjadi, konteksnya apa dan lain sebagainya. Jadi memang salah satu tugas Komnas HAM yang paling penting adalah membuat terangnya peristiwa. Jadi ADC ini menjadi salah satu pilar utama ya dalam konstruksi peristiwa dan bagaimana melihat peristiwa kematian Brigadir Joshua ini. Jadi kami kepingin komprehensif, tidak masuk analisa-analisa yang berkembang di publik saat ini. Misalnya ada yang ngomong Magelang, ada yang ngomong di jalan dan lain sebagainya. Kami kepingin tahu persis apa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Berarti yang 10 ya Pak ya nanti? Jam 10, kita mulainya jam 10. Poin utama yang ingin dicari tahu oleh Komnas HAM berarti dari ADC-nya apa saja Pak? Yang pertama pasti kami akan mengkonfirmasi beberapa yang sudah keluar di publik ya, terkait Brigadir E misalnya tembak-menembak dan lain sebagainya, itu pasti. Tapi yang lain sebenarnya kami punya satu yang lebih mendalam yang kami dapatkan udah agak lama ya, di proses-proses awal kami melakukan pendalaman peristiwa ini, itu kami udah punya satu peristiwa-peristiwa yang itu memang hanya bisa dikonfirmasi kepada ADC.
bukan kepada yang lain. Apa itu? Tunggu nanti setelah pemeriksaan. Dari Jakarta, Jihan Nabila Galuh Anggara Mutia melaporkan untuk Sinpo TV. Diperiksa selama 5 jam, pemeriksaan Baradae ditempatkan dalam ruangan yang terpisah dengan 5 ajudan Ferdi Sambo lainnya. Barada Richard Eliezer atau Baradae diperiksa hampir 5 jam oleh Komnas HAM terkait kasus insiden penembakan Brigadir J yang terjadi di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo pada 8 Juli 2022 yang lalu. Baradae sendiri tiba di Komnas HAM pada pukul 13.25 waktu Indonesia Barat secara terpisah dengan rombongan ajudan dari Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Ferdi Sambo dan selesai pemeriksaan sekitar pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Tak ada satu kata pun yang diucapkan Baradae saat ditanyai sejumlah pertanyaan oleh awak media terkait pertemuan dengan Komnas HAM hari ini. Dari Jakarta, Jihan Nabila Galuh Anggara Mutia melaporkan untuk Sinpo TV. Komnas HAM menyampaikan hasil temuan dari 20 kamera CCTV yang diperiksa. Dari hasil penyelidikan, Brigadir J dinyatakan masih hidup saat berada di rumah dinas Ferdi Sambo. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM hari ini memeriksa 20 rekaman CCTV dari 27 titik lokasi yang berbeda terkait kasus tembak-menembak antar polisi yang menewaskan Brigadir J. Dari hasil pemeriksaan, Komisioner Komnas HAM, Koiril Anam menyampaikan seluruh video rekaman CCTV dijelaskan secara saintifik tanpa adanya unsur editing. Terdapat kerangka waktu yang berbeda dari satu video dengan yang lain dan semua dijelaskan melalui mekanisme kalibrasi. Setelah dilakukan mekanisme kalibrasi, Komnas HAM memeriksa hasil rekaman CCTV yang memperlihatkan rombongan mobil Irjen Ferdi Sambo dari Magelang menuju Jakarta. Lebih lanjut, Anam menjelaskan, di dalam rombongan terdapat Brigadir J, Irjen Ferdi Sambo beserta istri, dan Baradae yang datang untuk melakukan tes PCR setelah kembali dari luar kota. Saat itu rombongan masih dalam keadaan lengkap, termasuk Brigadir J hingga berada di rumah dinas Komplek Polri, Duren 3, Jakarta Selatan. Dari informasi yang diterima Komnas HAM, rombongan Ferdi Sambo sedang melakukan tes PCR di rumah pribadi yang letaknya sekitar 700 meter dari rumah dinas Irjen Ferdi Sambo yang menjadi TKP penembakan. Begini, video itu dijelaskan secara saintifik. Satu, apakah video itu yang kalau bahasa umumnya, apakah ada editing ataukah tidak? Tadi dijelaskan tidak ada secara saintifik. Ya, nggak ada secara saintifik. Terus bagaimana dengan kerangka waktu yang berbeda-beda satu dengan yang lain? Ada mekanisme namanya kalibrasi. Itu juga dijelaskan bagaimana mekanisme kalibrasinya. Oke, nah barulah kita tonton videonya. Nah, tonton videonya bagaimana orang-orang atau mobil ya, dan itu tidak hanya orang juga mobil yang ada di dalam video itu dalam kondisi baik semua. Clear ya? Dari Jakarta, Muhammad Solehan Dipananda Mutia melaporkan untuk Sinpo TV. Partai Gerindra akan menggelar Rapimnas pada tanggal 13 Agustus 2022. Akan ada 2 agenda deklarasi yang menjadi agenda utama dari forum tersebut. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan keputusan menunda Rapimnas karena ada agenda yang akan dilakukan bersamaan, yakni deklarasi Pak Bowo Capres dan deklarasi koalisi. Penyelenggaraan Rapimnas yang semula diagendakan pada tanggal 30 Juli dimundurkan pada tanggal 13 Agustus 2022. Kemudian rangkaian agenda Rapimnas juga ikut berubah dari semula agenda hanya mendeklarasikan Pak Bowo menjadi presiden. Kini agenda Rapimnas ditambah dengan mendeklarasikan partai koalisi dengan PKB. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pertemuan dengan PKB telah memiliki kesepakatan bersama yang nantinya akan disampaikan dalam acara Rapimnas di SICC kawasan Sentul, Jawa Barat. Jadi direncanakan bahwa Rapimnas itu tanggal 30 Juli sekaligus kemudian Gerindra akan mendeklarasikan Pak Prabowo sebagai presiden. Namun di samping agenda tersebut ada agenda juga rencana deklarasi koalisi. Sehingga pertemuan dengan pihak PKB kemarin itu juga sudah kesepakatan. Nah, akhirnya kemudian Rapimnas pencapresan dan pengumuman koalisi akan dilakukan pada tanggal 13 Agustus. Hitung-hitungan hari baiknya begitu. Oke.
Nah, kesepakatan itu diambil atas dasar nama-nama calon presiden dan wakil presiden yang memang sudah disepakati atau nanti tunggu tanggal mainnya kalau itu. Soal deklarasi kan. Oke. Apalagi Rapimnasnya berbarengan ya, Bang? Iya, sekalian. Ya. Berarti pihak PKB akan ada yang datang ke dalam Rapimnas? Kenapa? Dari PKB. Ya kalau deklarasi bersama kan nggak mungkin kita sendirian. Dan Caimin datang ya? Iya. Iya, rencananya begitu. Ya. Tempatnya tetap di Sentul atau di Hambalang? Tetap tempatnya di SICC Sentul. jadinya diundur jadi tanggal berapa, Bang? 13 Agustus. Bang, untuk koalisi ini sudah firm atau masih akan ada kemungkinan akan ada yang akan join lagi? Ya kita kan berharap bahwa koalisi akan bertambah. Kita juga membuka kok dengan teman-teman dari partai lain untuk ikut masuk. Gitu. Bang, ini kan di Rapimnas nanti deklarasi Pak Prabowo dari Capres. Apakah kedatangan Caimin juga sekalian mendeklarasikan pasangan Capres Prabowo Caimin? Jadi begini, sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga, itu kemudian kan selama ini Partai Gerindra belum pernah melakukan deklarasi Capres. Nah itu dilakukan di forum Rapimnas. Nah kalau kemudian menurut aturan kita soal Cawapres akan ada forum lagi. Nah sehingga nanti setelah ini ya kita akan adakan lagi forum-forum yang akan diatur menurut anggaran dasar kita. Dengan kehadiran Caimin ini sinyal kuat bahwa cawapresnya Pak Prabowo adalah Caimin ya Bang? Kita nanti lihat aja. Kemudian terkait dengan deklarasi Caimin sebagai cawapres, Ketua Harian DPP Partai Gerindra juga menjelaskan sesuai ADART. Partai Gerindra memiliki aturan sehingga setiap pengambilan keputusan ada forum tersendiri. Partai Gerindra juga tidak menutup diri jika ada partai-partai lain yang ingin bergabung dalam koalisi. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Kasus kejahatan penyelundupan narkotika berhasil diungkap jajaran Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Polisi berhasil mengamankan 2 orang kurir dan barang bukti ganja kering seberat 137 kg. Dari dalam mobil minibus inilah sebanyak ratusan kilogram ganja kering siap edar berhasil diamankan unit 3 Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat di Jalan Lintas Sumatera pada 24 Juli kemarin. Selain ratusan kilogram ganja kering, polisi juga turut mengamankan 2 orang pria dalam penangkapan ini. Kedua pria beserta barang bukti 5 karung berisi ratusan kilogram ganja ini ditangkap di wilayah Mandailing, Natal, Sumatera Utara di Jalan Lintas Sumatera menuju Jakarta. Dari hasil pemeriksaan sementara, kedua pelaku yang ditangkap diduga bertugas sebagai kurir. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan beberapa pengungkapan kasus penyelundupan ganja dari Sumatera ke Jakarta yang berhasil diungkap Polres Jakarta Barat. Ya, betul. Jadi memang tim kami yang bergerak ke Sumatera Utara, tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Utara, Sumatera Barat, Mandailing, Natal, kami berhasil mengamankan barang bukti ganja kurang lebih 5 karung ya. Jadi untuk berat netonya nanti kami timbang kembali untuk mendapatkan berat yang sesungguhnya ya. Total berarti 5 karung besar? Ya, 5 karung besar. Untuk yang berhasil diamankan ada berapa orang? Untuk tersangka ada 2 yang diamankan. Jadi pada saat kendaraannya kami amankan ada 2 orang di kendaraan tersebut ya. Inisialnya RN dan FN. Itu rencananya akan diedarkan di wilayah mana Pak, narkotika itu? Kalau berdasarkan pemeriksaan awal, tentunya mereka akan menyeberangkan barang tersebut ke Jakarta, ya, melalui lintas Sumatera Jawa. Pak, ini kasus ini sendiri pengembangan dari kasus yang mana sebelumnya Pak? Ya, jadi sebelumnya sudah ada 4 pengembangan, ya, dari TKP pertama dulu di Bekasi, kemudian mengembang, dan untuk TKP berikutnya kami bergerak ke Sumatera. Dan untuk LCSK tadi perannya apa aja Dan? Semuanya dia hanya mengambil ya, jadi dia yang mengambil ganja tersebut, kemudian rencananya akan dibawa ke Jakarta. Bisa dibilang kurir gitu Dan? Bisa dibilang kurir, ya. Usai diringkus di jalur lintas Sumatera, polisi langsung membawa kedua pelaku RN dan FN beserta barang bukti ke Mapolres Jakarta Barat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang pada Kamis dini hari. Dari Jakarta, Tim Sinpo TV melaporkan. Seorang sopir truk muatan pasir tewas terlindas akibat truk bermuatan hebel menabrak truknya saat sedang memperbaiki kendaraannya.
Peristiwa tersebut terjadi di ruas tol dalam kota wilayah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kecelakaan antara dua armada truk terjadi di tol dalam kota kilometer 4, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dua truk ini masing-masing bermuatan pasir dan hebel. Dalam insiden ini, sopir truk pasir tewas terlindas ban. Kejadian ini bermula saat truk pasir mengalami masalah mesin dan menepi di bahu lajur tol. Tiba-tiba saja sopir truk hebel menabrak sopir truk pasir yang saat itu sedang memperbaiki kendaraannya di bahu jalan tol. Diduga sopir truk hebel ini kehilangan konsentrasi akibat mengantuk saat berkendara. Itu muatan apaan, Bang? Motor hebel, Bang. Muatan hebel. Kalau yang depannya? Yang depan pasir. Itu yang Posisinya lagi berhenti ya, kalau salah ya. Yang ini lagi yang ngecek truk hijau. Ya, yang truk hijau lagi travel, Bang, posisinya katanya. Terus lagi ngecek kali ya. Dihajar lah dari belakang. Oh, truk hebelnya nggak ngelihat berarti? Tapi kejadian saya nggak ngelihat gitu. Tapi truk hebelnya emang nggak ngelihat kali ya? Nggak lihat yang mana gitu, enggak, Bang. Bang, kalau boleh tahu itu yang di bawah itu dari supir apa hebel apa dari depan? Apanya? Yang di bawah. Yang di bawah belakang. Korban. Korban dari gini, supir pasir. Mobil yang hijau. Petugas kepolisian unit Laka Lantas Polda Metro Jaya yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi dan olah TKP guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Jasad korban dievakuasi petugas ke RSCM, sementara sang sopir truk hebel diamankan petugas untuk menjalani rangkaian pemeriksaan lebih lanjut. Sementara imbas dari peristiwa ini, arus lalu lintas dari arah Tangerang menuju Tomang sempat tersendat. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan panti sosial bagi pelaku LGBT yang masih berani unjuk gigi di area lokasi Citayam Fashion Week. Panti sosial Bina Insan siap menampung kapasitas 50 orang jika terdapat pelaku yang terjaring. Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah panti sosial untuk menampung hasil razia peserta Citayam Fashion Week yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial DKI Jakarta. Salah satunya adalah Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 Kedoya, Jakarta Barat. Satu ruangan khusus telah disiapkan untuk menampung hasil razia, khusus bagi peserta Citayam Fashion Week untuk pria yang bergaya seperti wanita. Ruangan seluas 12 x 7 meter persegi yang berada di lantai 2 ini mampu menampung maksimal 50 orang. Kepala Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 Kedoya sendiri mengaku telah siap menampung hasil penertiban tersebut. Mas Yudi menjelaskan bahwa tidak ada fasilitas khusus bagi peserta Citayam Fashion Week yang terjaring razia. Rencana para peserta Citayam Fashion Week akan dipisah dengan warga binaan lain. Panti khusus PSBI dalam rangka mengantisipasi seandainya nanti akan ada pengiriman hasil razia dari Citayam Fashion Week itu, ya, kami sudah mempersiapkan dirilah dalam artian khusus untuk PSBI atau Panti Kedoya ini siap menampung apabila itu dibutuhkan atau dikirim ke panti kita. Sebelumnya, Dinas Sosial DKI Jakarta dan Pemkot Jakarta Pusat melalui Sudin Sosial bakal menjaring para pria berpenampilan wanita atau waria di CFW Duku Atas Menteng. Menyusul adanya dugaan kampanye LGBT yang dilakukan para waria yang menunggangi kemeriahan acara tersebut. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Fenomena Citayam Fashion Week menjadi banyak sorotan publik. Jalanan Sudirman diramaikan dengan sosok remaja SCBD, Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok. Berikut laporan langsung reporter Sinpo TV Sri Dewi Andayani. Dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di wilayah Duku Atas atau yang biasa disebut sebagai kawasan SCBD, Sudirman Central Business District. Nah, namun saat ini SCBD sering diartikan sebagai Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok. Kenapa? Karena kalau biasanya kita lihat di kawasan SCBD ini tidak begitu ramai, namun baru-baru ini Sudirman menjadi tempat favorit bagi anak muda untuk berkumpul atau hanya sekedar berkunjung saja. Dan bisa dilihat suasana SCBD di kawasan Dukuh Atas ini pada hari Minggu ini begitu ramai dan para pengunjung hingga menyebabkan terjadinya kemacetan yang begitu panjang. Dan beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan ajang Citayam Fashion Week
di mana para anak muda yang berada di sekitaran Dukuh Atas ini berjalan layaknya model profesional untuk memamerkan gaya pakaian unik mereka. Citayam Fashion Week ini pun kemudian menjadi sorotan beberapa kalangan termasuk publik dan juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga beberapa tokoh papan atas. Dan kini saya akan mewawancarai para anak muda dan juga masyarakat yang berada di kawasan Dukuh Atas atau SCBD untuk melihat bagaimana respon mereka mengenai fenomena Citayam Fashion Week. Siapa kita? Siapa kita? Kita bakal ibu kota. Sebelumnya namanya siapa, dari mana? Nama saya Jinan, dari Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatannya mana nih Mas? Petukangan Utara. Petukangan Utara. Oke. Ke Dukuh Atas nih dalam rangka apa sih Mas? Mau lihat-lihat anak-anak ini aja sih, anak-anak biasa Fashion Week aja. Karena viral ya? Iya, karena viral. Oke, dari ke sini tuh dari jam berapa? Dari jam 4:30. Naik? Naik kereta. Sebenarnya dari ini aja sih, dari Depok Bogor, cuman mampir ke sini mau lihat aja yang viral-viral. Sekedar lihat tempat yang viral ya Mas. Oke. Kalau melihat fenomena Citayam Fashion Week yang kemarin nih, gimana nih menurut Mas? Ya harus dilestariin sih aja sih ya, yang penting jaga kebersihannya aja, buang sampah jangan sembarangan. Udah itu aja. Oke, menurut Mas nih, ini kan ramai banget nih. Sebelumnya kan nggak seramai ini. Ini tuh termasuk mengganggu warga sekitar nggak sih? Ya selagi tidak membuat keributan ya nggak apa-apa. Ada pesan lagi nggak buat teman-teman? Buat teman-teman yang di sini, jaga lingkungan di sini, jangan buang sampah sembarangan dan jangan membuat onar. Tetap jaga kebersihan aja lah di sini. Jangan sampai ada sampah berserakan sampai petugas pada nyuruh ini bersihin, jangan maksudnya. Masnya sama mbaknya nih, namanya siapa kalau boleh tahu? Nama Kekel. Mbaknya? Ana. Dari mana asalnya? Dari Jakut, Priuk. Dari Priuk. Yoi. Mbaknya juga dari Priuk. Iya. Kesini naik apa nih kalau boleh? Naik caps pakai motor. Oh, naik motor. Iya. Kan ini macet nih, parkir gimana? Parkirnya di jalanan aja. Oh, di pinggir jalan sana. Iya. Oke. Kesini tuh dari jam berapa dan ini nongkrong sampai jam berapa nih? Dari sore. Ini paling bentar lagi mau balik, nggak ketemu bonge. Tadi mau ketemu bonge. Kesini nyari bonge kurma gitu ya. Iya, Oke. foto tadinya. Oke. Nah, Masnya sama Mbaknya melihat fenomena Citayam Fashion Week yang kemarin tuh seperti apa? Bagus sih daripada tawuran. Lebih baik kayak gini, berjamet sama-sama lah. Kan bisa yang dari derajatnya turun jadi naik gitu. Unik ya, tuh unik dan kreatif. Emang kreatif, emang harus dikembangkan lagi. Dan kan ini mulai ramai nih pengunjung yang ke Dukuh Atas. Iya. Merasa terganggu nggak sih? Enggak sih, karena kan ini jalannya terbuka untuk siapa aja kan, kecuali emang khusus orang-orang tertentu, begitu sih. Nah, ada pesan nggak sih buat teman-teman yang nongkrong di Dukuh Atas ini? Tetap ramaikan sini men, gokil. Ada pesannya kayak Iya. buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan, karena sampah itu nggak boleh dibuang sembarangan. Masnya cukup sering berarti ya nongkrong di sini? Lumayan. Mas, Mbak namanya siapa dan asalnya dari mana, boleh jelasin? Hana dari Tangerang. Pedro dari Bandung. Kalau saya Ageng dari Jakarta Selatan. Oh, beda-beda ya ini Ya. ya. Oke. Ke Dukuh Atas nih dalam rangka apa? Kayak pengen ketemu aja sih. Dia kan dari Semarang kan, pengen ketemu sama kita. Ya, kita juga pengen ketemu sama dia. Pengen collab juga sama yang lain. Ya, jadi rencana sih mau pengen collab doang. Collab sama dia. Collab apa nih? TikTok sih. TikTok. Oh, TikTok. Oke. Kesini tuh dari jam berapa nih? Dan rencananya sampai jam berapa?
Tadi berangkat kita dari jam 5 ya? Iya. Jam 5 sampai jam 10. Sampai jam 10 malam. Iya, jam 10 malam. Oke. Melihat fenomena Citayam Fashion Week kemarin, menurut Masnya dan Mbaknya nih kayak gimana sih? Ya pecah sih, rame. Rame Kayak banget. gimana ya, emang udah rame banget. Ya rame, seru. Kita pengen kesini juga, Iya. penasaran juga kan. Kenapa? Kita juga Penasaran kesini juga kan, penasaran kesini. juga gitu. Baru pertama kali ini Iya. Berarti baru pertama kali kesini. Rencananya nih nanti bakal kesini terus lagi nggak? Kayaknya sih iya. Kalau rame kayak gini ya seru-seruan aja. Ini kan semakin rame nih. Tadinya kan tidak terlalu ramai, tapi sekarang makin rame banget. Ini merasa terganggu nggak sih? Enggak, malah makin seneng aja gitu. Bisa ketemu banyak orang malah. Bisa beradaptasi juga sama yang lain juga. Berarti banyak ketemu teman baru ya? Ya. Nah, pesan buat teman-teman yang nongkrong di sini tuh apa? Pesennya? Pesannya? Ya. Kayak pesannya misalnya kayak jangan buang sampah sembarangan. Ya, itu terutama. Kebersihan aja gitu Jaga kan. kebersihan. Terus pakai masker, jangan lupa jaga jarak. Tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Kita ngapa? Mas, kalau boleh tahu namanya siapa? Rosi, Kak. Siapa? Rosi, Oke, ini jualan dari kapan nih Mas? dari jam 1, Kak. Dari jam 1 tadi Iya. sampai jam berapa nanti? Sampai jam 2. Sampai jam 2. Iya. Tapi ini udah biasa jualan di sini atau gimana? Biasa jualan di sini. Bisa jualan di sini. Nah, ini kan ada fenomena Citayam Fashion Week nih. Iya. Dagangannya makin rame atau gimana? Ya, alhamdulillah makin ramai aja, Kak. Rame. Iya. Pendapatan kalau boleh tahu berapa sih, Mas? Ya, kadang 200, 300 gitu. 200-300 per hari. Oke. Ini soal fenomena Citayam Fashion Week ini tanggapan dari Masnya sendiri gimana? Ya, yang mampir ke sini ya kalau ada Starling ngopi lah gitu. Ngopi-ngopi ya. Iya, ngopi-ngopi. Nah, untuk pesan-pesannya buat pengunjung apa? Buat pengunjung kalau ada sampah harus buang ke tempat sampahnya gitu. Di sisi lain, melihat anak muda yang semakin ramai berkumpul di kawasan Dukuh Atas, Kasat Lantas Polres Jakarta Pusat Kompol Purwanta mengatakan pihak Kapolres Jakarta Pusat turut mendukung kegiatan tersebut. Namun ia tetap mengingatkan agar para pengunjung yang mendatangi kawasan SCBD ini untuk tetap kondusif dan mematuhi lalu lintas dengan tidak parkir sembarangan. Atas sekarang begitu ramai oleh para pengunjung khususnya anak-anak muda. Nah, ini polisi melihat ini seperti apa gitu? Ya, ini kan fenomena masyarakat ya. Khususnya lalu lintas Polres Jakarta Pusat sangat mengapresiasi dan kita sangat mensupport kegiatan ini. Yang paling penting bagi kami adalah saling menjaga tempat parkir, terus agar tidak mengganggu lalu lintas yang melintas. Silakan mengekspresikan diri dengan sebaik-baiknya, itu yang. Ini kondisi lalu lintas di hari Minggu ini apakah ini lebih ramai dari hari biasanya? Seperti ini kita tentatif aja. Kalau nanti memang perlu banyak kita buka. Tapi kalau sudah sana penuh kita tutup. Untuk situasi sekarang cukup lancar hari Minggu ini. Oke, ada jam batasan nggak sih Pak untuk pengunjung Dukuh Atas? Begini, kalau jam 10 sudah ada peraturan dari Pak Gub itu kan Pak ini sudah meminta agar kalau jam 10 ya meninggalkan tempat agar semuanya konsentrasi kegiatan-kegiatan yang lain. Ini cukup mengganggu lalu lintas nggak sih Pak? Karena ini kan semakin ramai gitu, makin kesini makin ramai. Kalau mengganggu, tetapi kan ini juga sebuah fenomena yang harus kita apresiasi ya. Masyarakat sangat banyak sekali, kita kasih tempat. Semoga stakeholder nanti memikirkan tempat yang lebih pantas, lebih bagus, lebih excellent dipandang dari negara lain maupun masyarakat yang lainnya. Ada pesan untuk pengunjung nggak sih Pak yang mengunjungi Dukuh Atas? Saya berharap seluruh pengunjung yang hadir tetap menjaga ketertiban masyarakat, lanjut parkir yang benar, jangan mengganggu masyarakat yang lainnya pengguna jalan. Itu aja. Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Galuh Mutia melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita sepekan kali ini, tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Andi Rezaldi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.